Halo, selamat pagi teman-teman. Saya Okta, Putri Pendidikan Kalimantan Timur tahun 2022. Nah, mungkin di luar ini cuacanya lagi mendung, tapi kita tetap semangat ya, Bu, di sini. Nah, saat ini saya berkesempatan nih untuk ngobrol langsung gitu ya dengan Ibu Irini selaku Direktur Pemanfaatan dan Perlindungan Kemendikbudristek. Ibu boleh menyapa para anak muda di luar sana? Iya, halo apa kabar semuanya anak-anak muda Indonesia yang hebat-hebat, yang luar biasa. Senang bertemu dengan Mbak Okta. Gitu. Nah, mungkin seperti yang teman-teman tahu gitu ya, budaya itu kan memang ada banyak banget gitu ya, dan perlu komitmen nih gitu dari kita semua untuk melakukan pemanfaatan dan perlindungan. Nah, pas banget nih dengan Bu Irin di sini kita boleh ya Bu bahas-bahas seputar tentang pemanfaatan dan perlindungan kebudayaan. Nah, itu sebenarnya kalau di lingkupnya Kemendikbudristek seperti apa nih Bu? Eh, Kalau berbicara tentang pemajuan kebudayaan gitu, itu kan tidak terlepas dari 4 unsur utama ya. Iya, Pertama pelindungan, kemudian pengembangan pemanfaatan dan pembinaan. Nah, kalau pelindungan itu kita kan memulai dari harus adanya data. Jadi semua kekayaan budaya, kalau kita pernah dengar Indonesia itu kaya budaya, Indonesia adidaya budaya gitu. Terus kekayaan yang luar biasa itu mana sih, berapa sih jumlahnya, di mana sih letaknya gitu. Nah, untuk membuktikan itu kan perlu didata. Karena kalau di data itu di mana lokasinya, berapa jumlahnya, bagaimana kondisinya. Nah, setelah itu mau diapain gitu kan. Nah, tentu upaya penyelamatan dalam konteks pelindungan, misalnya kalau cagar budayanya ya dikonservasi. Terus kalau misalnya objek pemajuan kebudayaannya diapakan, ya ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Nah, oke, setelah misalnya ini sudah selesai dari aspek pelindungannya, kan kita ke pengembangan pemanfaatan. Nah, sebenarnya dua hal ini kalau bicara tentang pengembangan itu kan bagaimana upaya kita untuk menghidupkan ekosistem kebudayaan, kemudian memperkaya serta menyebarluaskan dari kebudayaan atau objek pemajuan kebudayaan atau WBTB yang sudah ditetapkan gitu. Nah, bagaimana caranya? Karena konteks dari pengembangan ini tadi saya katakan penyebarluasan. Nah, berarti kan anak-anak muda, anak-anak muda ini harus ya kita jangan hanya sekedar bisa misalnya K-pop gitu kan. Itu boleh dipelajarin, tapi yang paling penting kita juga harus mengenal dan memperkenalkan kebudayaan kita, khasanah kebudayaan kita yang luar biasa. Misalnya kita punya 12 warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO. Seperti itu. Misalnya kalau tari-tarian ada 3 genre tari Bali gitu. Kalaupun kita tidak bisa melatih tari atau nari gitu, tapi minimal kita harus kenal gitu, supaya kita mencintai. Kemudian apa? Kita menyebarluaskan ya. Mungkin anak-anak muda pasti semuanya punya konten medsos ya, gitu. Nah, ya silahkan aja gitu kita misalnya kalau kita posting tentang, kalau misalnya Hari Tari Dunia kan ada Hari Tari Internasional gitu. Iya gitu. Ya kita juga posting mengenalkan apa sih 3 genre tari Bali. Kita punya saman gitu. Kalau K-pop gerakannya mudah diikutin, saman sih sebenarnya kalau dipelajarin juga bisa gitu. Kenapa nggak rame-rame kita dengan membuat konten saman gitu. Nah, gitu juga kita bisa menginformasikan apa sih noken, apa sih ekosistem noken itu, mulai dari bahan bakunya apa, kemudian siapa yang melakukan, kemudian filosofinya. Jadi harusnya konten-konten yang ada pada anak-anak muda harus juga diselingi dengan pengetahuan-pengetahuan seputar kebudayaan. Karena memang nggak cukup kalau hanya misalnya maestronya atau orang-orang yang berkecimpung di kebudayaan aja yang mengurus ini. Karena kita kan anak-anak muda juga yang menguasai medsos siapa coba? Gitu.
Kemudian juga dilakukan pengkajian dan pengayaan keberagaman. Jadi kalau pengkajian ini kan ya eh, yang namanya satu unsur kebudayaan itu tidak terlepas dari eh, ya modernisasi, akulturasi gitu. Kita tidak itu tadi kita tidak bisa menahan unsur-unsur tersebut ya gitu. Tapi bagaimana bahwa kita tetap menghargai keberagaman. Jangankan misalnya dari dari luar Indonesia internasional yang di dalam sendiri gitu, artinya kita punya 38 provinsi ya sekarang. Kita punya 700-an suku bangsa, kita punya berapa lagi bahasa, itu sangat ini. Nah, tapi biarkan keberagaman itu gitu menjadi suatu hasanah budaya, potensi yang luar biasa. Kalaupun misalnya terjadi kolaborasi, misalnya dalam sebuah pertunjukan, itu malah bisa menjadi sesuatu yang indah, itu nggak sah-sah saja gitu. Kemudian juga kalau misalnya ya mengadopsi misalnya dengan ya, karena kadang-kadang kalau misalnya kita terlalu tradisional gitu. Nah, kita wajib mempelajari dasar dari budaya, akar dari budaya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan pengayaan keragaman tersebut dengan berbagai hal. Nah, yang paling penting adalah bagaimana tetap menjaga ekosistemnya harus tetap hidup. Gitu. Kita boleh mengembangkan, kita boleh berkolaborasi, tapi maestro juga harus punya tempat ya. Artinya ini untuk mengajarkan dasar dari kebudayaan dan juga filosofi-filosofi dari kebudayaan tersebut. Nah, kemudian kita bicara lagi tentang pemanfaatan kebudayaan ini kan ya sebenarnya tujuan dari pemanfaatan kebudayaan ini sendiri kaitannya untuk penguatan ideologi, artinya identitas ya, identitas jati diri bangsa, kemudian untuk politik, ekonomi, sosial, budaya, keagamaan. Nah itu. Nah, kalau bicara tentang pemanfaatan dari objek pemajuan kebudayaan atau warisan budaya tak benda tadi yang sudah ditetapkan, jadi ini memang sebelum arahnya kita bicara tentang kesejahteraan, karena apapun konteksnya pada saat ini, bahwa kebudayaan itu juga bisa berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Tapi dengan cara apa? Dengan cara masyarakat pelaku kebudayaan itu harus tetap diberdayakan gitu. Jadi kalau bicara tentang pemanfaatan kebudayaan, misalnya dalam konteks kesejahteraan masyarakat, apa yang harus dilakukan gitu? Ya mendorong ekspresi masyarakat ya, ekspresi budaya di masyarakat. Jadi apakah misalnya kalau kita memberikan ruang-ruang kepada para seniman sebanyak-banyaknya dengan kegiatan event-event yang dilakukan oleh komunitas, kemudian mendorong pelaku misalnya punya kemahiran tradisional, misalnya kayak noken tadi kan, terus kita angklung misalnya ya sebagai sebuah kesenian. Nah, bahwa angklung ini nggak cukup hanya orang bisa memainkan, tetapi bagaimana angklung ini juga bisa hidup ekosistemnya, pohon bambunya tetap ada seperti itu, kemudian juga nanti maestronya tetap ada, kemudian diberikan ruang untuk berekspresi. Jadi ini semua bergerak. Kalau noken juga seperti itu. Jadi kalau konteks tadi bicara konteks kesejahteraan, maka sebenarnya yang harus dihidupkan adalah ekosistemnya. Misalnya kita bicara tentang wastra gitu ya, kain tradisional. Nah itu juga seperti itu. Bagaimana bisa mendorong kesejahteraan masyarakat. Nah kalau misalnya yang
bertenun itu misalnya orang-orang tua, Iya. nenek-nenek gitu ya. Kan kebanyakan kayak gitu. Nah itu mau sampai di mana mereka itu melakukan pekerjaan itu. Dan kalau kita tidak mengenalkan, mengembangkan dari eh, suatu produk kemahiran tradisional, misalnya wastra ini hanya sebagai mungkin kain yang dikenakan atau yang digunakan hanya untuk sebagai bagian pendukung dari ritual adat gitu. Nah ini kan tentu sangat terbatas. Nah makanya konteksnya adalah ketika bicara pengembangan pemanfaatan gitu, ini dua-duanya jalan. Kenapa? Karena kalau kita katakan misalnya ini tadi bagaimana tenun ini bisa hidup ekosistemnya, mulai dari harus ada ketersediaan bahan baku, baik itu kapasnya menjadi benang ya, kemudian pewarna alaminya, penenunnya ada, peralatannya didukung oleh pemerintah, kemudian juga segala macam motif-motif tenun itu harus bisa tetap bertahan, berkembang masyarakat. Kemudian regenerasi anak-anak muda juga jangan sungkan, oh ini hanya pekerjaan hanya pekerjaan orang-orang tua sampingan dan sebagainya. Justru ketika kita bisa mengenalkan wastra sebagai bagian dari keragaman budaya yang diekspresikan dalam kita berbusana, bisa dipakai bukan hanya dalam upacara adat misalnya, bisa resmi, bisa pakaiannya casual. Nah ini kan banyak orang membutuhkan wastra tersebut sehingga bisa berdampak kepada ekonomi masyarakat. Anak-anak muda bisa juga ikut, anak muda maupun mungkin kita katakan ibu-ibu rumah tangga yang masih usia produktif ya, bisa menjadi bagian mendukung ekonomi keluarga, dan sehingga itu tadi bisa berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Gitu juga yang lain-lain, kita punya banyak kuliner yang luar biasa gitu. Ya jangan cuma kita hanya kenal ramen, tidak. Tapi kita juga banyak kuliner yang luar biasa, dan harusnya memang dengan kreativitas anak-anak muda itu bisa dikemas dengan packaging yang menarik, dengan yang dikenalkan dengan dengan secara online ya gitu. Yang banyak yang berminat sebenarnya, cuma jarang yang mau melakukan gitu. Iya benar sih. Jadi ya itu sebenarnya konteks kenapa kita harus memajukan kebudayaan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan. Karena pertama memang kita tidak bisa menghambat atau kita tidak bisa bertentangan dengan modernisasi, globalisasi ya gitu. Jadi bagaimanapun kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi ini, walaupun tetap kita bertahan pada akar kebudayaan, mempertahankan tradisi, tapi tetap itu bisa kita menerima modernisasi dengan cara beradaptasi tadi gitu. Jadi berbagai inovasi yang kita lakukan, misalnya kalau sajian makanan tradisional yang tidak di packaging dengan apik, itu kan orang kurang berminat gitu. Masa kita mau dengan cara tradisional misalnya bungkus daun gitu kan. Mungkin kita cari bahan-bahan yang lebih yang lebih ini ya, ramah lingkungan, tetapi bagaimana tetap bisa tampil menarik gitu contohnya misalnya. Jadi itu kan tidak lepas dari modernisasi gitu. Nah, bagaimana bahwa kita mengenakan batik secara tradisional gitu, dikenal dulunya ya hanya mungkin sebagian orang atau komunitas atau masyarakat tertentu. Tapi batik ini anak-anak muda bisa dengan desain yang casual gitu, bisa dipakai kemanapun gitu. Kalau misalnya anak-anak muda ya, anak laki-laki gitu, kalau misalnya dulu batik mau kondangan bang kan gitu kan gitu. Tapi sekarang dengan model yang dan motif yang yang lebih cerah. Kalau dulu kan
istilahnya apa itu ya, yang warnanya warna-warna sogan gitu kan. Kalau sogan itu kan biasanya orang-orang tua atau terlalu klasik ya, Iya. anak kurang kena dia anak-anak muda. Tapi dengan warna-warna yang lebih sedikit cerah. Kemudian kalau dulu batiknya itu dengan model-model yang apa, yang agak longgar, sekarang dibuat yang slim fit gitu. Jadi itu ngena gitu ke anak muda gitu. Juga kalau misalnya ya cewek-cewek yang anak-anak muda gitu, ya dibuat dress gitu, macem-macem. Dan itu kan cara kita mengadaptasi. Kalau misalnya kita hanya pakemnya dipakai kain wiron gitu, kan nggak mungkin kan, ntar ngejar Naik kereta. kereta ribet, kejatuh malah gitu. Tapi bisa dibuat yang longgar, kulot dress dan lain-lain, bisa menyesuaikan suasana, waktu gitu ya. Itu seperti itu gitu. Jadi memang ini salah satu upaya di dalam konteks bagaimana pengembangan kebudayaan ini bisa berjalan seiring dengan tentunya perkembangan zaman. Gitu juga kalau misalnya kita bicara tentang pemanfaatan cagar budaya. Cagar budaya itu sebenarnya yang paling erat 3 hal. Yang pertama, kalau kita bicara tentang pelestarian cagar budaya untuk pemanfaatannya untuk pendidikan misalnya. Kemudian pariwisata. Kemudian yang ketiga itu keagamaan. 3 hal ini. Nah, kita juga tidak pastinya kalau untuk pendidikan gitu. Bagaimana bahwa misalnya cagar budaya yang dilestarikan itu harus terus-menerus digali berbagai nilai ya, baik dari sejarah, kemudian dari nilai cagar budaya itu sendiri, dan itu harus ditransfer pengetahuannya ke dunia pendidikan. Jadi kalau anak-anak sekolah mengunjungi misalnya cagar budaya, bukan hanya sekedar datang ngelihat terus atau apa, nyatet apa gitu. Gitu. Jadi harus memang diajarkan dari narasi itu ke anak-anak sekolah melalui muatan lokal misalnya seperti itu. Jadi kalaupun kita tidak mata pelajaran sejarah itu tidak memenuhi kebutuhan terhadap pengetahuan umum, tapi ekskul di sekolah-sekolah bisa juga ke cagar budaya misalnya. Terus juga dari misalnya berbagai tinggalan cagar budaya, kita bisa mengetahui masa lalu kita bisa mengetahui loh, sebenarnya kita punya teknologi tradisional loh yang dari abad kesekian itu yang sebenarnya ada, tapi kitanya aja yang tidak memahamin gitu. Itu gitu juga kalau misalnya untuk keagamaan, ya kita tetap artinya toleransi terhadap berbagai agama-agama yang ada di Indonesia, terutama misalnya kayak candi-candi, apakah itu candi Hindu atau candi Buddha, itu kan sekarang ini walaupun itu sebagai deep monumen ataupun sudah menjadi warisan dunia, tapi karena ini sebagai satu tempat suci keagamaan, ya nggak masalah untuk untuk masyarakat penganut atau umat yang beragama tersebut menggunakannya. Nah, kalau di bidang pariwisata, nah ini yang selalu kalau satu warisan budaya gitu, pemanfaatannya sebagai pariwisata, ya itu sah-sah aja, boleh, karena bagaimanapun tadi kita bicara konteks bahwa kebudayaan itu bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Tetapi bagaimana kalau saat ini kita sudah bisa menerapkan wisata cerdas, pemajuan kebudayaan desa ini
dilakukan dengan 3 tahapan. Pertama, temu kenali. Jadi program temu kenali ini masyarakat desa itu kita minta menginventarisir sendiri apa sih potensi kebudayaan desanya. Oh, kita punya misalnya satu kesenian yang nggak pernah dimunculkan lagi. Kenapa gitu? Ya karena kostumnya nggak ada, alatnya nggak ada gitu misalnya kan. Nggak apa-apa, dicatatkan aja gitu. Oh, kita punya ini, kita punya kita punya potensi di lingkungan kita itu banyak tumbuh-tumbuhan yang sebenarnya sebagai bahan dasar jamu gitu. Nah tapi orang sudah meninggalkan tradisi misalnya membuat jamu gitu. Oh iya, nggak apa-apa, dicatatkan aja. Nah itu seperti itu. Terus kami dulu pernah punya ini, desa kami ini dulu penghasil tikar pandan gitu. Tapi sekarang nggak ada lagi. Nggak apa-apa, dicatatkan aja. Jadi itu proses temu kenal itu kira-kira seperti itu. Setelah itu punya ribuan data, ternyata kita punya 355 desa untuk pilot projectnya. Itu hampir sekitar 4.000-an data ya yang kita dapatkan. Nah setelah itu pada tahap selanjutnya pemanfaatan. Nah ketika bicara tentang pemanfaatan, misalnya kita punya ini, tadi kan kita punya potensi tentang tikar, misalnya kayak tikar pandan gitu. Pemanfaatannya untuk apa aja gitu. Oh biasanya sih hanya dipakai ya sehari-hari masyarakat gitu. Loh kalau cuma segitu ya itu tidak bisa mendorong misalnya dari hasil kemahiran tradisional masyarakat ini membuat tikar pandan untuk bisa dia lebih berkembang, bisa bertahan dan juga memberikan dampak bagi masyarakat itu sendiri gitu. Nah maka kalau kita sudah mengenali pemanfaatannya ini gitu, justru ini harus dihidupkan karena ternyata dari pemanfaatan ini harusnya kita melakukan pengembangan. Gimana sih supaya tikar pandan ini bisa tetap lestari gitu. Ternyata tikar pandan ini bukan hanya sekedar tempat duduk, punya nilai filosofi di masyarakat. Kalau dulunya kan orang didudukkan di tikar ini sebagai sebuah kehormatan karena dibuat sendiri. Ketika misalnya seseorang itu dia mau nikah gitu Mbak, dibuatkan oleh orang tuanya dengan 7 lapis tikar pandan itu gitu. Itu penghormatan bagi anaknya yang nikah gitu, punya arti filosofi kasih sayang gitu. Jadi bukan hanya tikar yang kita lihat itu didudukin, enggak gitu ya itu. Nah kemudian juga dipakai tidur gitu, ternyata punya kandungan kesehatan yang luar biasa gitu. Setelah misalnya ini. Nah maka ketika bicara tentang pengembangannya gitu, kita menghidupkan kembali ekosistemnya. Kita lihat dulu gitu, pohon pandannya ada nggak? Iya, karena kan bangunan tuh kecil-kecil kan Bu. Nah, kalau pohon pandannya nggak ada lagi, gimana kita mau hidupkan? Nah tapi kalau misalnya pohon pandannya ternyata masih ada tapi sudah sangat jarang, bisa nggak kita bersama-sama membudidayakannya? Kalau misalnya bisa, memang bukan itu urusan kebudayaan, tapi coba kita mengundang misalnya dinas perkebunan gitu atau dinas lingkungan yang paham lah tentang bagaimana aspek-aspek pembudidayaan tanaman tersebut seperti itu gitu. Nah kemudian karena ini sebenarnya kemahiran masyarakat gitu, tapi karena nggak ada yang minta lagi gitu, ayo coba kita memodifikasi. Nah ini masukkan tadi unsur bagaimana bisa berinovasi. Nah tikar pandan itu bukan hanya sebagai tikar, filosofinya tetap terjaga dengan tetap tetap kita mengajarkan tentang filosofi tadi, tapi juga gitu ini bisa dikreasikan menjadi wadah gitu. Kemudian juga kalau dulunya warnanya polos, coba sekarang nih
dimodifikasi dengan pewarnaan alam yang tidak tentunya tidak ini ya, Lingkungan. dengan pewarna yang dia ramah lingkungan gitu, untuk jadi tas, jadi wadah apapun gitu, untuk apa namanya, craft ya di rumah gitu, seperti itu gitu. Nah ini yang kita ini kan gitu. Nah terus juga misalnya jamu juga seperti itu. Loh, kalau misalnya banyak tumbuhan rempahnya gitu, tumbuhan yang bahan dasar jamu, kenapa sih kok bisa nggak hidup lagi, nggak ada lagi pelakunya gitu. Nah ternyata kan memang tidak dikenalkan kepada anak-anak muda. Mereka mau yang instan aja. Nah itu apa perlu kita lakukan lokakarya, pemberian pemahaman bahwa produk jamu kalau misalnya dia ribet dengan jamu yang botolan itu, ya bisa bisa apa jadi serbuk, jadi dalam kemasan. Nah ini yang kita dorong, bagaimana bahwa masyarakat desa itu tetap kita dorong kemandiriannya dengan memanfaatkan potensi yang ada, potensi budaya yang ada di sekitarnya, kita dampingi. Dan juga sekali lagi, karena memang bicara tentang ekosistem kebudayaan itu bukan hanya orang kebudayaan aja, tapi juga lintas kementerian dan lembaga yang menangani gitu. Maaf ya. Oh ya Bu. Bisa kan ya? Iya Bu. Iya, menarik banget ya Bu. Ada dari daun pandan untuk dibikin tikar. Karena daun pandan tuh kecil tipis. Daun pandan ini Mbak, pandan duri itu, daun pandan duri itu yang tinggi. Oh, ada yang masih tinggi juga ya. Daun pandan itu yang tinggi, itu dia yang pohonnya lebih 2 meter. Manometer. Aku pikir yang kecil yang buat orang bikin kue. Itu. Wah, banyak banget di Indonesia yang nggak pernah Banyak. kedengeran gitu. Oke. Lagi kita lanjut ya. Maaf ya. Oke. Oke. Nah, Bu, kalian lanjut lagi ya. Terakhir nih Bu, gitu. Mungkin buat anak muda tadi kan memang udah banyak yang Ibu jabarkan gitu, bagaimana tetap menjaga kelestarian. Mungkin pesannya lebih yang kali ini mengajak kali ya untuk anak muda, ayo dong gitu bergerak gitu untuk melestarikan budaya. Nah, ini gimana nih Bu? Ya, kalau misalnya kita bicara tentang kebudayaan ini, hanya misalnya itu hanya jadi tanggung jawab orang-orang tua gitu, maestronya gitu. Ini maka lambat laun kebudayaan itu akan punah dengan sendirinya. Tapi kalau anak-anak muda, kita khususnya di Indonesia ini kita punya bonus demografi, di mana usia anak-anak muda, usia produktif ini sangat luar biasa. Maka sebenarnya di tangan mereka ya keberlanjutan dari budaya kita ini. Karena nggak ada budaya itu yang membuat kita mundur gitu. Justru kebudayaan itu semakin orang menemukan jati dirinya, semakin orang bijak di dalam menyikapi kehidupan, dan itu semua ada di dalam unsur budaya gitu. Maka anak-anak muda, ayo kita bergerak bersama melestarikan kebudayaan kita, menjaga identitas budaya kita, dan tunjukkan bahwa ya kita adalah bangsa yang kaya budaya, yang punya identitas, yang punya hasanah luar biasa terhadap warisan budayanya. Gitu. Ya baik Bu, terima kasih atas pemaparan. Ingat teman-teman, bukan berarti kalau kita tuh budaya kuno atau tua ya, tapi itu justru keren karena kita punya jati diri bangsa yang melekat mendalam di diri kita sendiri. Oke, sekian dari kami berdua langsung dari Gedung Kemendikbudristek Jakarta.